Timnas masuk grup neraka, John Hartman gerak cepat tambah amunisi, dua pemain kreatif datang. Masuk pot 4, Timnas Indonesia terancam masuk grup neraka Piala Asia 2027. John Hartman gerak cepat petakan lawan Piala Asia. Timnas Indonesia akan masuk grup neraka Piala Asia 2027. Kabar kurang sedap baru saja berembus dari meja pengundian kompetisi kasta tertinggi benua kuning. Potensi grup neraka kini menghantui langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Meski performa di bawah John Hartman terus meroket, posisi Garuda yang tertahan di pot 4 membuat kita harus bersiap menghadapi kepungan para raksasa Asia lebih awal. Seperti diketahui, sebanyak 23 dari 24 kontestan yang akan berlaga di Arab Saudi pada awal 2027 nanti sebenarnya sudah terpetakan. Satu slot tersisa antara Lebanon atau Yaman terpaksa ditunda akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, di mana laga tersebut baru akan digeser ke tempat netral di Qatar pada Juni mendatang. Namun, AFC sudah mengambil langkah cepat dengan menentukan pembagian pot drawing. Sayangnya, akibat tertahan di peringkat 121 dunia, Timnas Indonesia dipastikan berada di pot 4, berada di barisan paling buncit bersama Singapura, Korea Utara hingga Kuwait, membuat skuad Garuda terancam masuk ke dalam grup neraka. Bayangkan saja, Indonesia bisa saja berada satu grup dengan Jepang dari pot 1, Irak di pot 2, serta Bahrain di pot 3. Skenario lainnya adalah bertemu Iran, Yordania, dan Cina dalam satu grup yang sama. Mengenai jadwal pengundian yang awalnya direncanakan pada 11 April 2026 di Riyadh, pihak penyelenggara akhirnya memutuskan untuk menunda acara tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi politik yang memanas di Timur Tengah. Status sebagai penghuni pot 4 memang bukan posisi ideal, namun ini adalah ujian mental yang sesungguhnya. John Hartman gerak cepat petakan lawan Piala Asia. John Hartman nampaknya tidak ingin membuang waktu setelah melihat peta persaingan di benua Asia dan daftar lengkap peserta Piala Asia 2027 mulai terlihat jelas. Pelatih asal Inggris yang dikenal sangat analitis ini langsung bergerak cepat memetakan kekuatan lawan potensial bagi Timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan demi memastikan skuad Garuda tidak hanya datang sebagai pelengkap, melainkan sebagai kontestan yang siap bersaing secara taktis. Kini, John Hartman sudah bisa mengintip daftar peserta setelah drama kualifikasi berakhir. Dari total 24 slot, 22 tim sudah memastikan diri lolos ke Arab Saudi. Perlu diingat, perjuangan ini sangat panjang. Sebanyak 17 tim termasuk raksasa seperti Jepang, Korea Selatan hingga Indonesia sendiri sudah lolos sejak Juni 2024 lewat jalur kualifikasi Piala Dunia. Artinya butuh waktu hampir 2 tahun untuk mengetahui seluruh peserta yang akan bertanding. Kejutan datang dari kawasan Asia Tenggara. Singapura sukses lolos sebagai juara grup. Vietnam juga memastikan tiket setelah diuntungkan sanksi WO terhadap Malaysia akibat skandal pemain naturalisasi ilegal. Sementara Suriah tampil dominan tanpa kekalahan untuk mengunci tiket lebih awal. Namun slot terakhir masih menjadi teka-teki akibat konflik di Timur Tengah yang memaksa laga Lebanon versus Yaman diundur hingga Juni 2026. Filipina pun berada di ujung tanduk karena harus menang head-to-head melawan Turkmenistan jika ingin menyusul wakil ASEAN lainnya. Bagi John Hartman, setiap detail dari tim-tim yang lolos ini adalah data penting yang harus segera dianalisis. Di level Asia, persiapan matang adalah kunci dan membiarkan lawan tanpa dipelajari bukanlah gaya sang pelatih. Dua pemain kreatif masuk pantauan John Hartman. Lini serang Garuda yang sempat mandul di laga terakhir kini menjadi perhatian serius. Sang pelatih mulai membidik dua sosok kreator serangan yang diharapkan mampu membongkar pertahanan lawan di turnamen mendatang. Sepanjang laga di Gelora Bung Karno, Hartman sebenarnya sudah mencoba berbagai kombinasi di lini depan. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Ole Romani, hingga Eliano Rendes bergantian mengisi posisi penyerang. Bahkan, John Evans dipanggil darurat untuk menggantikan pemain yang cedera jelang laga penting melawan Bulgaria. Namun, hasil di lapangan belum maksimal. Meski mampu mencetak gol di beberapa laga, Timnas Indonesia masih kesulitan saat menghadapi pertahanan kuat seperti Bulgaria. Situasi ini membuat John Hartman secara terbuka mengakui pentingnya kehadiran pemain kreatif. Fokus kini tertuju pada dua pemain muda, Marcelino Ferdinand dan satu nama lainnya yang sebelumnya absen karena cedera. Khusus untuk salah satu pemain, cedera ligamen membuatnya harus menepi cukup lama. John Hartman menegaskan bahwa lini serang Indonesia masih membutuhkan kreativitas tinggi untuk meningkatkan efektivitas serangan.